Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di Caster ini udah nempel knalpot WRX seri GP3 K2. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana suaranya, powernya, reviewnya gitu ya, tonton terus ya. Lanjut lagi teman-teman, jadi di video kali ini kita akan fokus ke silencernya aja ya, ke WRX GP3 K2 nya, karena yang nempel di Caster ini leherannya itu punya Daytona gitu. Jadi singkat cerita, sebelumnya kan Caster itu pakai full system ya dari Daytona GP taper long gitu. Nah cuman waktu itu sempat ada accident di sentul kecil, silencernya remuk gitu. Untungnya sih leherannya masih aman lah gitu, jadi masih bisa dipakai lagi. Dan akhirnya gue coba cari-cari nih alternatifnya apa ya, silencer yang looksnya tuh lebih ke arah Jepang-Jepangan gitu ya, big volume tapi kualitasnya oke dan terjangkau pastinya ya. Nah akhirnya dipilihlah si WRX seri GP3 ini. Nah pertama kita bahas cara spesifikasinya dulu kali ya. Jadi WRX GP3 itu dia punya diameternya ya teman-teman, diameter lambungnya tuh 4 inch. Dan kalau misalnya yang seri nempel di Caster ini K2 itu dia punya panjang 30 cm. Jadi GP3 itu ada beberapa seri, K2, K3, dan K4 gitu ya. Nah kalau K2 itu 30 cm, K3 itu dia 35 cm, dan kalau K4 itu 40 cm gitu ya. Nah, untuk saringannya sendiri ini gua yang full ya teman-teman, dan inletnya 50. Terus kalau misalnya teman-teman beli si WRX GP3 K2 ini, sebenarnya dalam paket pembelian dapat apa aja sih? Nah, yang pertama teman-teman tentu dapat silencernya gitu ya. Ini kita ngomongin kalau misalnya teman-teman beli silencer only ya. Jadi dalam paket pembeliannya tuh ada silencer, terus ada bracketnya yang di sini ini masih yang bracket fleksibel ya, yang model clamp gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman beli ke WRX itu dapatnya bracket paten, tapi itu bisa teman-teman bisa pilih antara udah dilasin sama mereka atau teman-teman minta dipisah gitu, teman-teman ngelas sendiri karena misalnya hangernya udah custom dan sebagainya gitu kan. Terus selain itu juga teman-teman dapat pair, dapat kartu garansi, dan juga teman-teman dapat stiker gitu loh. Itu yang favorit kita semua, stiker. Nah lanjut lagi soal build quality nih. Jadi si WRX ini kan kebetulan manufakturnya di Tangerang ya, produk lokal gitu. Jadi ya secara finishing dan build quality-nya tuh bagus banget teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pegang nih raba, di sini kan misalnya nih sambungan antara end cap sama bodi tengah gitu ya. Ini tuh nggak sakit loh teman-teman. Jadi dipegang gini tuh dia halus, nggak ada cuttingan yang tajamnya aja gitu. Terus rivetnya rapi. Terus di sini cuttingan laser untuk logonya ya, ini juga rapi gitu loh. Jadi ya secara finishing, build quality dia ini cakep sih ya teman-teman. Dan bahannya ini dia pakai stainless steel seri 304 gitu. Jadi kayak ya udah oke juga gitu secara bahan, secara finishing, secara build quality. Si WRX ini ya gue bisa bilang cakep lah gitu. Nah sekarang kita bahas soal fitmentnya nih. Gimana sih kalau misalnya WRX GP3 seri K2 nih yang 30 cm doang nempel di Yamaha R25 gitu kan. Karena biasanya kalau motor kelas 250 cc itu kan biasanya pakai K3 atau K4 gitu ya, biar lebih panjang dan lebih kelihatan proper aja gitu, imbang antara knalpot sama bodi, lebih imbang. Nah asalnya sebenarnya gue mau cari yang K3 atau K4 gitu ya, karena kan gue berburunya second ya, Kerehore gitu. Dia kebetulan dapatnya K2, jadi kayak gue timbang-timbang dulu, kayaknya K2 juga masih oke sih. Dan ya hasilnya begini sih teman-teman. Kalau misalnya dibilang gedenya dapet, ya dapet juga gitu kan, karena dia secara diameter tabungan tetap sama-sama 4 inch ya, cuman bedanya ada di panjang doang. 30 cm cocok nggak sih, apalagi dengan leheran Daytona gitu ya misalnya. Ya menurut gue cocok-cocok aja gitu. Jadi fitmentnya itu menurut gue masih pas, karena dia ini ngepas banget sama ujung ban bagian atas ini ya gitu. Jadi nggak ngelebihin ban tapi nggak terlalu masuk ke dalam juga gitu, nggak pendek-pendek banget juga gitu. Jadi menurut gue ya
bisa dibilang cukup lah ya. Emang kalau misalnya mau lebih cakep lagi ya bisa pakai seri K3 atau K4 gitu ya, yang biar lebih keluar lagi. Cuman di R25 ini knalpotnya itu kan sudutnya nggak setinggi di CBR 250 RR gitu ya misalnya. Jadi kalau misalnya sudutnya landai tapi panjang ya agak aneh juga sih ya, itu menurut gua gitu. Jadi ya menurut gua untuk di R25 fitment K2 ini udah cukup. K3 juga masih oke. Kalau K4 ya teman-teman harus mainin di exhaust hangernya gitu. Kayak misalnya di sini exhaust hanger gua pakai dari Akna. Dia agak sedikit lebih naik gitu ya, dikit doang, tapi itu udah lumayan menunjang secara penampilan gitu ya, jadi lebih cakep dikit gitu sih. Terus cara fitment yang lain-lain, ini kebetulan gue nempelin di headernya Daytona, pernya tuh jaraknya jadi agak nanggung gitu. Kalau misalnya pakai per bawaan WRX, pernya kepanjangan, pakai Daytona apalagi gitu ya. Jadi ini gue ngakalin pakai per yang dipotong lagi sih gitu. Jadi per knalpot yang murah gue potong lagi karena jaraknya dia agak beda sih ya. Cuma kalau misalnya teman-teman nanti belinya satu set headernya WRX, silencernya WRX, ya tentu nggak akan ada masalah gitu sih. Terus juga kalau misalnya kita ngukur jarak dari arm gitu ya, karena kan knalpotnya diameternya lumayan, takutnya mepet arm kan. Nah ini sih nggak mepet juga sih ya teman-teman, masih ada jarak yang cukup, masih ada 1 jari gitu ya dengan hanger Akna. Kalau misalnya terlalu mepet ya teman-teman tinggal kasih spacer aja di hangernya sini biar knalpotnya makin geser keluar gitu. Jadi untuk fitment nggak ada masalah sih ya dari si WRX GP3K2 ini. Nah selanjutnya mungkin ini yang teman-teman tunggu gitu, suaranya gimana, karakternya gitu ya. Nah si GP3K2 ini singkat aja dulu ya. Gue bilang ini secara karakter dia ngebass dalam tapi ada serak-seraknya gitu loh teman-teman. Jadi suara serak-serak khas 2 silindernya tuh masih keluar banget di seri K2 ini. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih bulat lagi, ngebass lagi, itu bisa pilih seri K3. Nah kalau misalnya teman-teman mau yang super halus gitu ya suaranya tuh, itu bisa pilih seri K4, apalagi kalau misalnya teman-teman inletnya pakai yang 60. Itu asli sih suaranya tuh halus banget teman-teman. Apa ya, bulet, pulen, dan halus sih. Nah biar lebih jelas teman-teman bisa dengar suaranya langsung aja ya dari klip ini.
Gimana? Kalau menurut gue sih ini suaranya cakep banget sih ya. Jadi apa ya, wibawanya tuh teman-teman dapat, ngebassnya tuh dapat, tapi masih ada gaharnya gitu, masih keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman upshift, downshift itu suaranya enak banget. Terus juga kalau misalnya teman-teman nutup gas, ini tuh nembaknya tuh juga masih enak untuk didengar gitu loh. Jadi ya secara suara overall gue puas sih. Cuman nanti mungkin gue akan coba yang penasaran juga sama seri K3 dan seri yang limited, yang silent gitu. Mungkin nanti gue akan coba lagi dan bikin perbandingannya. Selanjutnya kita langsung lanjut lagi soal performa kali ya, karena cuaca juga udah mulai mendung nih, takut nggak keburu. Mudah-mudahan di videonya nggak gelap ya. Nah, jadi secara performa, gimana sih performanya gitu kan? Jangan sampai suara oke, penampilan oke, tapi performa yang nggak ada apa-apanya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena tujuan gue dari ganti knalpot sendiri, ya selain tampilannya gitu ya yang dikejar itu adalah performanya teman-teman. Suara itu bonus gitu istilahnya. Jadi tampilan dapet, performa dapet, suara bonus belakangan ya nggak masalah gitu kan. Nah, kebetulan ini gue ada data dyno-nya sih ya. Jadi secara perbandingan tenaga dulu ya, antara knalpot standar dengan si WRX GP3K2 dengan silencer, dengan headernya Daytona, itu ada peningkatan tenaga sekitar 6-7% teman-teman. Dan gue nggak ngomong naiknya berapa HP gitu ya, jadi itu teman-teman bisa hitung sendiri aja. Kalau misalnya teman-teman patokannya 28 horsepower ya tambahin 7% aja gitu kan, mungkin nambah jadi sekitar 1, sekian horsepower gitu kan, anggapannya seperti itu. Cuman pastinya di data dyno itu 7%. Dan karakter tenaganya ini dari RPM bawah udah naik loh teman-teman. Jadi dia ini dari 4000 RPM udah ada gap naik terus sampai 11.000 RPM dia naiknya lebih tinggi teman-teman. Jadi peak powernya dia ini jauh sih dibanding yang standar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain dari ganti knalpot standar ke WRX ini, mungkin di awal cuma ada suaranya doang gitu yang terlalu kerasa gitu ya. Secara tenaga mungkin nggak terlalu berasa. Tapi ketika teman-teman ganti lagi dari WRX ke knalpot standar, itu baru kerasa banget teman-teman bedanya. Jadi saat akselerasi, saat ngejar top speed, di putaran bawah, tengah, atas, itu tenaganya tuh kerasa banget bedanya teman-teman. Jadi waktu di sirkuit juga, kayak gue ngebuka gas gitu ya, keluar tikungan, di lurusan. Ya kalau pakai si WRX si GP3K2 ini ya jauh lebih enak gitu loh. Untuk larinya tuh RPM naiknya tuh keluar, tenaganya tuh lebih keluar gitu, lebih cepat dibanding dengan knalpot standar. Nah, secara tenaga itu ada satu hal lagi yang cukup penting gitu ya ketika teman-teman ganti knalpot nih dari standar ke aftermarket yang full system, yaitu adalah handling. Kenapa ini sangat mempengaruhi ke handling? Karena kalau misalnya teman-teman timbang gitu ya, atau teman-teman pernah angkat knalpot standar, itu kan beratnya luar biasa ya teman-teman. Si silencernya aja nih R25 itu udah berat banget gitu dibandingin let's say silencernya keluaran dari Akrapovic. Itu bedanya udah jauh banget gitu kan, berkilo-kilo. Apalagi kalau misalnya satu set full gitu. Nah ini jadi enteng banget. Pengaruhnya di mana? Ini pengaruhnya ketika teman-teman belok, nikung. Ini motor tuh kerasa lebih enteng, lebih anteng teman-teman. Jadi misalnya teman-teman belok nih nikung, lebih stabil aja gitu. Dan ketika teman-teman mau ganti arah gitu ya, misalnya chicken gitu dari kiri kanan kiri lagi gitu, ngebanting motor ganti arah tuh, ini lebih enak loh teman-teman, lebih enak buat ditekuk gitu, karena ya memang secara bobot berkurang signifikan gitu sih teman-teman. Jadi ya secara performa, tenaga, handling ini dapat banget sih teman-teman dengan ganti knalpot full system ini. Jadi ya secara kesimpulan ya, kalau misalnya gue tarik dari awal gitu, jadi dari penampilan ini dapat banget. Di R25 ini masih masuk banget ya teman-teman. Untuk fitment pemasangan lain-lainnya juga nggak ada yang aneh-aneh juga gitu kan, tinggal PNP, tinggal pasang aja. Secara tenaga juga naikin 7% tuh udah lumayan sih ya teman-teman, dengan kondisi mesin standar yang lain nggak diapa-apain. Mungkin kalau teman-teman ada porting polish, mainin noken as atau bore up dan lain-lain, reset lebih jauh ya mungkin tenaganya bisa naik lebih tinggi gitu. Cuman kalau di mesin standar naik 7% itu udah kerasa banget loh. Apalagi secara bobot juga kan jauh gitu. Jadi power dapat,
handling dapat gitu. Nah, terus cara harga nih, kalau misalnya teman-teman nyari baru ya oke, let's say sekitar sejutaan juga udah dapet gitu ya silencernya doang. Kalau misalnya untuk full system R25 itu sekitar 2,1 juta ya kalau nggak salah, nanti gue koreksi lagi, gue sertain linknya aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyari second, ini sebenarnya beragam sih. Jadi kalau misalnya seri GP3 K2 yang produksi lama gitu ya, yang logonya masih ada warna merahnya, itu ya mungkin rentangnya 600 sampai 700-an. Kalau misalnya yang logonya cuttingan laser gini, yang agak baru, itu mungkin ya 700 sampai 800 ribuan. Nah, kalau misalnya yang logonya paling baru nih, yang udah pakai plat di rivet juga tapi logonya hitam putih doang gitu ya, yang paling baru. Nah, itu mungkin kisarannya ya 800 ribuan ke atas kali ya, karena masih lumayan tinggi juga, karena secara umur masih baru gitu sih. Jadi secara harga terjangkau, secara aftermarketnya juga after salesnya gitu ya, si WRX ini juga terjamin sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ganti glass wall, atau misalnya ada accident, atau ininya bopel atau gimana, ya teman-teman bisa request untuk servis ke si WRX-nya gitu, tinggal dikirim, bayar, ya udah dikirim balik gitu sih. Jadi kayak ya WRX GP3 ini menurut gua ya secara overall ya WRX ya memang knalpot lokal yang hitungannya bisa dibilang oke sih untuk teman-teman coba gitu sih. Jadi mungkin gitu aja teman-teman pembahasan soal silencer WRX GP3 seri K2 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan coba jawab, dan nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.